Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya di sini untuk dapat menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 2 yang terdiri dari saya, Yuswari SPD, yang kedua Bu Ngatini SPD, yang ketiga Bu Nuraini SPD, yang keempat Bu Eprina Ningsih SPD, yang kelima Ibu Sinta Dwi Jayanti SPD. Untuk yang pertama diucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Erwin Junaidi MPD sebagai fasilitator kami. Dan untuk yang kedua diucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Titik Sumarni MPD sebagai pengajar praktik dalam ruang kolaborasi kelompok 2 modul 1.1 JGP kelas 11 12B Lampung Timur Angkatan 11 tahun 2024, di mana bahan diskusi kami masih tentang Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar bahwa pendidikan dan kebudayaan itu adalah satu kesatuan dengan tujuan pembelajaran khusus peserta mampu menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Untuk bahan diskusi kami itu ada 3. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD. Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial. Kegiatan budaya yang kita ambil adalah tradisi ngebuyu. Tradisi untuk kelahiran seorang anak dalam bahasa Lampung. Dan yang sampingnya ini tradisi puputan atau dautan untuk kelahiran seorang anak dalam bahasa Jawa atau suku Jawa. Jadi keduanya ini saya tampilkan gambar. Keduanya ini adalah sama-sama budaya yang ada di lingkungan kami, di mana lingkungan kami ini terdapat banyak sekali suku, namun kami mengambil 2 suku, yaitu suku Jawa dan suku Lampung. Tradisi ngebuyu dalam bahasa Lampung atau berasal dari suku Lampung. Tradisi ini dilaksanakan paling lama 9 sampai 10 hari setelah bayi lahir. Selama waktu tersebut, bayi tidak boleh dibawa keluar rumah
sebelum berumur 9 hari, di mana seluruh aktivitas dilakukan di dalam rumah. Setelah lebih dari 9 hari, sang bayi baru boleh berada di luar dan boleh dibawa mandi ke sungai, ke buyon atau di duayon. Tradisi ngebuyu merupakan syarat yang wajib dilakukan sebelum akikoh, yaitu kurban hewan dalam syariat Islam. Dalam aturan pelaksanaan, apabila tradisi ngebuyu pada anak pertama dilakukan pada hari kedua dalam masa 9 hari, maka anak kedua dan seterusnya akan mengikuti pelaksanaan tradisi ngebuyu pada hari kedua juga. Kalau di sekeliling kita atau mungkin Bapak Ibu itu ada kembang telur atau syukuran atas kelahiran bayi. Di situ berdoa bersama dan membagi bunga uang yang ada telur direbusnya. Yang selanjutnya itu tradisi puputan atau dautan. Dalam bahasa Jawa ini biasanya dilakukan oleh suku Jawa. Dalam tradisi Jawa terdapat upacara puputan yang berkaitan dengan penyambutan kelahiran bayi. Upacara puputan ini dilakukan saat usia bayi berumur 5, 7, atau 12 hari. Ketika pusar bayi sudah putus atau puput dalam bahasa Jawa. Upacara puputan ini bertujuan memohon keselamatan bagi si bayi. Rangkaian dari upacara puputan berupa genduri, bancakan, tuguran, tirakatan, dan pemberian nama bayi. Upacara ini diadakan setelah maghrib dan dihadiri oleh bayi, ibu, bini sepuh, dan seluruh keluarga dan tetangga terdekat. Jika keluarga mampu, upacara puputan ini bisa dilakukan bersamaan dengan akikoh, yaitu menyembelih kambing kibas, 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Dan didoakan bersama, potong rambut, dan dilakukan marhabanan. Ayo menyimak bersama tradisi ngebuyu. Demikian tadi video tradisi ngebuyu suku Lampung. Kalau di suku Jawa itu namanya tradisi puputan atau dautan. Kekuatan sosio-kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan kami mengajar adalah setiap peserta didik sudah memiliki
pemahaman tentang budi pekerti yang bisa diambil dari kegiatan-kegiatan budaya atau tradisi tersebut, seperti adanya kegiatan gotong royong, kerjasama, mandiri, dan bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita sebagai pendidik harus mampu menuntun untuk menguatkan karakter yang sudah terbentuk tersebut, sehingga nantinya terlahir insan pendidikan yang mempunyai jiwa profil Pancasila yang kuat dan tertanam dalam jiwa peserta didik. Untuk selanjutnya, pemikiran KHD dapat dikontekstualkan dalam penguatan karakter murid melalui penerapan pelajar Pancasila yang terkandung dalam nilai-nilai sosiokultural. Membiasakan perilaku gotong royong tanpa perbedaan di lingkungan kelas, sekolah maupun masyarakat. Membiasakan bersikap sesuai nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti membuat kesepakatan kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Yang terakhir, menanamkan sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama dalam kelas dan lingkungan sekolah, seperti menghargai pendapat teman ketika diskusi atau musyawarah, toleransi terhadap teman yang berbeda agama atau berbeda suku. Dan untuk tantangan yang kami peroleh, yang pertama, rasa malas siswa untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, kurangnya kepekaan dan kepedulian siswa terhadap tanggung jawab dan kewajiban. Masih ada murid yang merasa bahwa kegiatan gotong royong, misal Jumat bersih atau piket kelas, bukan tanggung jawab dia selama ada teman lain yang melakukan. Siswa saling mengandalkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Akhirnya pekerjaan tersebut tidak selesai. Yang ketiga, masih ada siswa yang memilah teman, misalkan dalam kegiatan kerja kelompok. Terkadang siswa sulit berbaur dengan siswa lain yang dianggap tidak menyenangkan, sehingga tugas kelompoknya tidak dapat diselesaikan. Dan untuk solusi yang bisa kita lakukan, yang pertama, menumbuhkan kesadaran dengan himbauan atau pembuatan poster tentang sikap gotong royong atau tentang pentingnya kebersihan. Yang kedua, membuat kegiatan gotong royong yang dikemas dalam bentuk lomba, misal lomba kebersihan, lomba tumpeng. 3. Membuat pembagian tugas yang jelas tentang kegiatan dan siswa-siswa yang mengerjakan. Dan yang terakhir, yang keempat, mengingatkan kembali bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama, yaitu dihargai. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Diucapkan terima kasih atas partisipasinya melihat dan menonton video persembahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.
Ini foto atau dokumen foto kami ketika mengikuti Lokakarya 0 di SMP Negeri 1 Sekampung Udik. Kami berlima adalah satu kelompok dan saya ini laki-laki sendiri. Tentunya yang paling paling tampan sendiri dan yang paling depan sendiri ini.